Perkenalkan, saya Riki Setiawan dari kelas 3 jadi kakak PLNA NRP 20. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tutorial cara membuat simulasi sistem tenaga listrik menggunakan etap 12.6. Di sini nanti akan dibuat analisa aliran daya, short circuit, dan kemudian koordinasi proteksinya. Kita langsung saja check it out. Oke guys, jadi nanti di sini saya akan mulai start membuat FLD. Di etapnya kita akan buka etap, kemudian kita pilih new, kita kasih nama misalnya tubes. Oke. Oke, kemudian kita lanjut. Kita akan membuat SLD di dalam network composite ini, composite network. Kita buka. Nah, karena yang tadi terpasang adalah di sini, yang T kita buang saja. Oke, standar yang kita gunakan adalah standar 50 Hz. Kemudian untuk itu kita setting, kita bikin temperaturnya ini 13 kV 505 seperti ini. Temperatur juga kita bikin swing, kemudian tadi tekanan 13 volt dan 25 megawatt. Kita menggunakan critical component. Kemudian kita setting 15 volt. Oke, kemudian trafo. Di trafo ini kita setting 60 ampere. Impedansinya tekanannya 13 ke 50 ya. Terus kita buat critical. Kita masuk 0 dan groundingnya 20 ohm. Nah, kita buat sama trafo ini. Oke, kemudian di kabel di sini kita atur juga konduktor tipenya AL, kita pakai AL, terus xenon, kita pakai xenon, ukurannya 1450, terus configuration juga kita pakai vertikal, jaraknya 15 feet, jarak antar itunya 2 kaki. Itu kita samakan, kita copy semua di sini sama. Kemudian kita trafo ini kita buat 5 MVA, tekanannya turun 150 dulu seperti ini, potensinya digital, kalinya 20 juga sama 150 20 MVA semua. Kita buat 15% potensinya dan XLM kita pilih groundingnya 20 ohm semua. Kemudian yang sisi sini karena kebannya yang di sebelah sini lebih besar, lebih banyak, kita bikin ini menjadi 20 MVA. Tadinya ini kita bikin critical semuanya, groundingnya sama tetap 20. Oke, kita masuk dulu ke bagian sebelah sini.
ada 2 jalur lagi, ada 2 fitur lagi. Kita buat satuan PA semua masing-masing. Impedansinya tipikal, ratingnya turun ke 380 ohm, profitnya tetap pada 20 ohm. Ini sama, jadi kita bisa copy. Kemudian untuk kabel ini kita menggunakan kabel kode 70 dengan konduktor tembaga. Tegangannya 6 kV, 0,6 kV atau 600 volt. Instalasi rubber. Terus diameter kabelnya 70 mm. Terus kita setting panjangnya yaitu 100 meter. Ini sama, kita copy ke data ini. Beban kita menggunakan 6 load dengan 200 kVA, 80% beban motor, 20% beban statik. Kita juga settingnya 200 kVA. Ini sudah, kemudian yang ini kita setting 100 kVA. Kita copy. Oke, sudah, kemudian kita tentukan lagi yang masih belum terpasang. Kita atur 300 MVA, 300 kVA. Kita copy. Oke, jadi ini adalah rangkaian yang sudah saya rapikan dan sudah saya beri nama setiap komponennya supaya nanti kita bisa tahu di mana letaknya untuk pemberian nama. Di sini saya menggunakan nama pengantar A, B, C, D itu seperti ini ya. Ini jadi yang bagian sebelah sini semuanya ini adalah bagian A, ini adalah bagian B, bagian C, dan bagian D seperti ini. Kemudian sudah saya kasih nama semua, bebannya juga, dan rating sudah saya masukkan semuanya. Oke, di sini saya juga sudah pasang sebuah relay. Oke, jadi di sini sudah saya pasang relay. Nah, kita coba untuk running load flow-nya. Nah, puji Tuhan berjalan. Di sini load flow-nya bisa terlihat dari grid mengeluarkan daya 16.238 kW dan dari generator juga mengeluarkan daya 16.238 kW. Di sini dayanya akan terhubung ke setiap pengantar. Di sini, nah kita cek gangguan yang masih terjadi. Kebanyakan umumnya yaitu mengalami gangguan under voltage. Nah, oleh sebab itu maka untuk mengatasi gangguan ini sebenarnya cukup simpel. Kita tinggal meng-tap saja trafo yang bagian di atasnya. Oke, ketika ini ada gangguan kita tinggal tap saja di sini ke 2,5 di bagian sekunder. Ya, kita copy saja semuanya, lalu kita cek lagi apakah masih terjadi under voltage. Oh, ternyata sudah hilang gangguannya di sebelah sini ya. Oke, kita bisa tap. Nah, untuk yang di bagian ini kita buka lagi. Kita kembali lagi ke utama. Di sini dilihat bahwa keseluruhan bus dari trafo B2 ini mengalami under voltage, maka kita nggak perlu men-tap trafo di atasnya, cukup kita men-tap trafo di trafo B2 saja. Kita tap ke 2,5. Oke, seperti ini. Kita copy dan lihat apa yang terjadi, apakah masih mengalami under voltage, dan ternyata hilang. Oke, maka kita bisa melakukan hal yang sama untuk trafo-trafo di pengantar BB2, C2, dan di D2. Kita tinggal paste saja. Nah, di sini sudah hilang. Tinggal
Oke, jadi di bagian utama ini sudah tidak ada mengalami gangguan sama sekali ya. Dan kita cek lagi di color view-nya, oh ternyata di by A3 B1 B1 jadi dia bisa kita buka saja ya. Oke, kita bisa copy saja kita tap, atau kalau kayak gini kita masih bisa setel tap saja ke 2,5. Oke, kita run lagi dan sudah tidak ada mengalami gangguan. Oke, nah sudah tidak mengalami gangguan. Di sini kita lihat bahwa load flow sudah berjalan dengan baik dan sudah dinyalakan, sistem berjalan dengan normal. Oke, itu kemudian kita akan beralih ke short circuit yang terjadi di sistem ini. Kita masuk ke short circuit, kita akan cek di short circuitnya. Sebelumnya kita kasih gangguan terlebih dahulu. Kita kasih gangguan, jadi ada node-nya ini, kita nggak boleh gangguan di node-nya ini. Kita kasih ketika kita sudah pindahkan semua di bagian flow, kita klik OK, maka nanti bus akan berwarna merah dan kita klik short circuit sudah pasang. Dan di sini kita lihat bahwa di bus grid ini mengalami short circuit sebesar 29,92 ampere, sedangkan di bus generator 11,6, bus A1 2,1 karena sistemnya double bus 1,5 bar. Dan kita lihat di penghantar A, di sini arus gangguannya cukup kecil di double bus ini 2,1 kilo ampere. Kemudian ini kita kasih gangguan di sini volt, kalau di bus by A1 terlihat gangguannya juga kecil 1,8 kilo ampere. Nah, di bus by A1 AB ini, di beban A1 terlihat 13,4 dan 13,4. Kalau di by 2 ini 3,5 dan terlebih bebannya karena bebannya ini banyak sehingga arus hubung singkatnya juga cukup besar sebesar 12,8 dan 9,2, jadi 26 kilo ampere. Untuk satu beban dia nilai short circuitnya lebih besar. Kalau di sini dia lebih kecil, di bus ini 42 cukup besar, kemudian di ini juga 49 cukup besar, 43,1, 26, 29, 43. Jadi rata-rata yang berisi bebannya banyak ini nilai arus singkatnya lebih besar seperti ini. Ini 3,5, 2,1. Jadi rata-rata untuk yang di double bus ban ini memiliki arus singkat lumayan kecil ya, 2,1 kilo ampere. Seperti ini. Di sini 1,8 kilo ampere. Oke, di sini saya akan membuat sebuah koordinasi proteksi dari rangkaian yang saya buat. Pada sebelumnya kita melakukan simulasi, yaitu dengan membuat rangkaian ini kita running di load flow dan short circuit. Kemudian sekarang kita akan men-setting bagian-bagian dalam rangkaian ini untuk diproteksikan, di koordinasi proteksi. Di sini saya akan membagi bagian-bagiannya. Dari bagian ini sampai dengan ini adalah bagian A, ini adalah bagian B, bagian C, dan bagian D. Kemudian di bagian A kita setting terlebih dahulu dari bawah. Kita menggunakan tipikal dari sini ke sini. Di sini berarti kita setting di LVCB-nya. Kita buat, kita ambil library menggunakan Square D Micrology 5.0 dan kita atur sensor ID-nya 400 karena di akal A beban rating arusnya yaitu di bawah 400, kita setting 400, dan rating arus yang pada beban itu 303,9, maka kita buat 304. Untuk instantaneousnya kita kalikan 8, ini ketemu 2400, maka kita ambil yang 6. LTP-nya kita 0,5, short time-nya kita 0,3.
Di sini juga sama. Kemudian kita beralih ke sini. Di sini kita lihat FLA trafo yaitu 15-19, maka kita menggunakan rating di atas rating tersebut. Kita menggunakan sensor yang pertama pakai LCD Square Logic. Kita atur kecepatan 2000 dan kita buat long time-nya 1520. Dan untuk short time-nya kita nyalakan. Kita buat dikali kecil. Kemudian untuk instant backup-nya kita kalikan 12 kali long time-nya. Pengaturan instan dan long time itu hampir sama dengan pengaturan pada HDTV, di mana instan ini digunakan untuk mensensing arus minimum gangguan dua fase pertama, sehingga nanti PB-nya akan mendeteksi berapa arus gangguan sehingga dia harus trip seperti itu. Kemudian untuk long time itu arus gangguan di fase pertama, karena ini arus gangguan paling besar. Kemudian di sini juga kita buat kita lihat ratingnya 2887, maka kita setting 50 ampere PT-nya. Kemudian di relaynya kita buat isi 423 outputnya, kita buat ke fading first seperti tadi instan kita matikan. Kemudian di sini juga kita lihat, berarti kita di sini adalah proteksi di trafo ini, trafo B1, maka kita lihat ratingnya yaitu 1443, maka kita menggunakan bisa 150, bisa 200, kita yang 200, maka kita atur di relaynya ini seperti sekian. Di sini juga tadi ratingnya yaitu kita gunakan 50 karena FLA trafo di bagian primer yaitu 1925. Oke, kemudian kita masih lanjut. Kemudian kita lanjut di bagian atas. Di sini juga kita atur arus yang mengalir. Kita run load flow terlebih dahulu supaya kita bisa tahu besaran arus yang mengalir. Nah, di sini ternyata arus yang mengalir ke bagian A sebesar 27 ampere. Maka kita setting di sini menggunakan 50 ampere. Ini juga 50 ampere. Dan kita sesuaikan relaynya seperti tadi. Seperti ini, time delay-nya kita setting 1, delay time-nya kita bikin 0,35 karena sebelumnya time delay-nya yaitu 0,15. Kita perlu garis waktu ditambah 0,2 detik menjadi 0,35 detik. Di sini juga untuk netral sama ground-nya saya matikan. Saya menggunakan di sini multifunction delay, namun yang saya gunakan hanya di bagian overcurrent saja. Di sini juga sama, kita setting seperti demikian dan kita bikin datanya 0,4. Oke, terus kemudian di sini juga saya setting, kita lihat trafonya terlebih dahulu. Ratingnya ternyata 230,9 untuk 2021, maka kita bisa di sini 300 dan OCR-nya seperti ini. Kita tambah 2 dan delaynya 0,8. Sini juga bisa dilihat. Kita matikan instannya, tambah 5. Dan kita lihat sini tidak sama. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk bagian B, C, D juga saya sepertinya sama cara menyetingnya, dimana kita juga perlu mengetahui garis waktu, kemudian tanggal jauh. Kemudian kita coba running apa yang akan terjadi. Kita pilih mobil ini, kita kasih gangguan di sebelah sini. Setelah sebelumnya kita sudah menyeting, maka kita akan mencoba apakah urutan dari hasil settingan kita sesuai atau tidak. Maka kita berikan gangguan di situ dan lihat apa yang. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, tesnya bareng, besar urutan. Oke, berhenti di sistem bus 1,5 besar. Mungkin bertanya-tanya, kenapa kok berhenti gangguannya di situ ya? Itu terjadi karena di sistem 1,5 besar ini arus gangguan yang mengalir sangatlah kecil, sehingga relay yang di atasnya itu tidak mensensing adanya arus gangguan, sehingga dia tidak mentripkan saluran seperti itu. Dia hanya terakhir pada bagiannya ini saja yang mau menuju ke bagian A. Itu tujuan dari sistem 1,5 besar. Dia memiliki keunggulan, memiliki keandalan dalam menyalurkan tenaga listrik dan juga bisa mengisolir arus gangguan kepada pengantar-pengantar yang lain. Seperti itu. Kemudian kita coba beri gangguan sekarang di bagian sebelah sini. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Maka CB-nya akan nge-trip, kemudian disuruh atasnya, kemudian atasnya, dan kemudian atasnya lagi, dan berhenti kembali di CB sebelah sini. Ini benar. Kemudian kita berikan gangguan di sebelah sini.
di bagian B. Kita akan mencoba mensimulasi pada semua bagian, melihat apa yang terjadi dan kita bisa membandingkan hasilnya. Maka dalam seperti ini. Kita bisa membesar. Sama juga berarti seperti ini. Oke, kita coba simulasi sekarang bagian C. Oke, jadi seperti ini, maka CPU yang kita gunakan flip, kemudian dia atasnya, hingga atasnya sampai berhenti di tempat itu. Dan jika terakhir kita coba sekarang berikan gangguan di bagian B. Kita berikan gangguan ini. Iya, maka CPU yang kita gunakan flip di atasnya sama seperti sebelumnya. Oke, kita sekarang coba mentipikalkan atau melihat di bagian grafik startnya dan lihat apa yang akan terjadi. Kita mulai di bagian A terlebih dahulu. Kita coba mencetak ini, kita blok. Di sini kebalik ya teman-teman, maka kita ubah lagi di grafiknya di sini. Ini adalah hasilnya dan benar. Maka star yang terakhir coba seperti ini. Kemudian ada adalah star 2. Sekarang kita coba mentipikalkan lagi yang ini, mentipikalkan lagi yang ini nanti. Oke, jadi berhasil dengan kalkulasi yang ada tadi dan semakin juga cukup bagus, jadi 0,2 detik dan kita juga masih sama. Ya, berhasil. Kemudian ini kita atur lagi. Dan didapatkan hasil seperti ini.
Oke, ini atasnya. Oke, tapi tidak seperti yang sebelumnya ya, ini tidak masalah. Kemudian kita mencoba tipikal yang Oke, itu tadi adalah hasil dari simulasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar dari workshop simulasi dan koordinasi proteksi sistem tenaga listrik. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, semoga video ini bermanfaat.